Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Hampir seluruh penduduk di dunia terdampak pandemi COVID-19. Tidak ada yang bisa menghindari, bahkan negara yang tertutup sekalipun, seperti Korea Utara, pada akhirnya terdampak juga. Sungguh tidak mudah menjalani kehidupan selama masa pandemi yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Kalaupun kita bisa sampai pada hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Walaupun mungkin sebagian besar di antara kita belum mengalami recovery sepenuhnya, bersabarlah. Saat ini sepertinya pandemi mulai mereda. Kalaupun ada yang terkena, maka dampaknya tidak separah beberapa waktu yang lalu. Pemerintah telah mencoba membuat beberapa stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian, namun masih terasa berat dan sangat lambat. Tentunya dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya, karena kondisi situasi perekonomian dunia juga turut mempengaruhi pergerakan roda perekonomian yang ada, ditambah lagi dengan situasi keamanan dunia. Sebagai orang percaya, kita harus tetap memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan, bahwa kita akan dapat melewati masa-masa yang berat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Selama 2 tahun lebih masa pandemi, apa saja yang telah saudara lakukan? Adakah saudara berbuat sesuatu? Adakah saudara belajar sesuatu? Atau saudara hanya diam, pasrah, merenungi nasib tanpa berbuat sesuatu? Sungguh benar adanya selama masa pandemi, pergerakan kita dibatasi oleh situasi. Tidak banyak yang bisa kita perbuat. Kita lebih banyak berdiam diri di rumah, tidak bebas bersosialisasi seperti biasanya. Apakah sampai saat ini, saudara masih tetap dalam kondisi tersebut? Jika ya, maka izinkan saya mengajak saudara yang sedang mengikuti episode ini untuk mulai bergerak. Bergerak dalam hal apa? Saya tidak memiliki keterampilan apa-apa. Saya tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Saya sudah kehilangan pekerjaan saya. Mungkin banyak di antara saudara yang berpikiran seperti itu. Apa yang bisa saya berbuat? Jawabannya adalah, saudara bisa memulainya dengan belajar. Ini saatnya bagi saudara berbuat sesuatu dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengantisipasi perubahan dari pandemi ke endemi. Kalau kita amati selama masa pandemi, di mana kita lebih banyak diam di rumah, ternyata teknologi tetap berkembang. Dan justru karena perkembangan teknologi dan pengetahuan, kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk tetap saling berhubungan melalui daring. Saat ini perusahaan-perusahaan juga sedang memikirkan apa yang bisa mereka perbuat selanjutnya dalam menghadapi endemi. Mereka bersiap melakukan shifting, perubahan arah bisnisnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, belum terlambat. Jangan hanya diam. Mulailah dengan belajar untuk memperdalam kemampuan atau keahlian saudara selama ini. Atau bahkan belajar hal-hal yang baru sesuai panggilan saudara. Walaupun belum banyak yang bisa saudara perbuat, tetapi setidak-tidaknya, saudara bisa belajar. Jangan malas. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saat ini, kita sedang bersiap memasuki masa endemi. Jangan sampai kita hanya jadi penonton atas perubahan yang terjadi, sedangkan orang-orang di sekeliling kita telah mengantisipasi sedemikian rupa perubahan itu dengan baik. Orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata sekalipun, kalau dirinya tidak belajar sesuatu, maka ia tetap tidak akan memiliki keahlian apapun. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, manfaatkan waktu dengan baik. Masih ada waktu. Ada banyak materi pembelajaran yang bisa saudara temui secara gratis di internet. Untuk upgrade skill saudara, untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan saudara, bahkan belajar hal-hal yang baru. Saya berdoa, Tuhan berikan kemampuan dan hikmat kepada saudara untuk belajar dan melakukan
apa yang saudara telah pelajari, sehingga dengan demikian kemampuan saudara makin meningkat, dan bahkan banyak hal-hal baru yang saudara peroleh, dan saudara siap memasuki masa endemi dan menjadi berkat. Teruslah belajar, saudaraku. Jangan pernah berhenti belajar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembelajaran kita melalui episode petunjuk kehidupan ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa untuk membagikannya kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu, serta senantiasa aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam segenap aspek kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.